Sebanyak 183 tahanan Palestina dikabarkan dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu, 8 Februari 2025 waktu setempat. Hal itu diumumkan oleh otoritas Palestina melalui Komisi Urusan Tahanan yang menarik perhatian publik, mengingat semua tahanan yang akan dibebaskan adalah pria dengan rentang usia 20 hingga 61 tahun. Daftar tahanan tersebut mencakup 18 orang yang sedang menjalani hukuman seumur hidup, sementara 54 orang lainnya menjalani hukuman jangka panjang. Sekitar 111 orang yang tersisa adalah warga Palestina dari Gaza yang ditahan setelah serangan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 lalu. Salah satu tahanan yang cukup terkenal dalam daftar tersebut adalah Iyad Abu Sahdam, 49 tahun, yang telah menjalani hukuman penjara hampir 2 dekade karena keterlibatannya dalam serangan militan Hamas yang menewaskan puluhan warga Israel di awal tahun 2000-an. Sebagai balasan atas pembebasan 183 tahanan Palestina, militan sayap kanan Palestina yakni Hamas juga membebaskan 3 sandera Israel kepada Palang Merah di jalur Gaza pada hari yang sama. Ketiga sandera yang bernama Ohad Ben Ami, Eli Sarabi, dan Or Levi ini disandra sejak 7 Oktober 2023 lalu. Proses penyerahan sandera ini menarik perhatian publik karena seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ketiganya diminta untuk naik ke atas panggung di kota Der Al-Balah untuk melakukan serah terima di hadapan kerumunan pejuang bertopeng. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga diberikan sertifikat pembebasan untuk memperingati masa penahanan mereka di jalur Gaza. Hamas melakukan pertukaran sandera dalam rangka gencatan senjata yang telah disepakati. Hingga saat ini, Hamas telah membebaskan total sekitar 16 sandera Israel sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian tersebut yang mencakup total 33 sandera yang akan dibebaskan secara bertahap. Proses gencatan senjata ini direncanakan berlangsung selama 42 hari dan terbagi menjadi 7 tahap, di mana setiap tahap perjanjian tersebut mencakup pembebasan 34 sandera Israel dan tahanan Palestina. Selain itu, Hamas dan Israel sepakat untuk membuka penyeberangan Rafah yang memungkinkan akses bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Hamas melakukan pertukaran sandera dalam rangka gencatan senjata yang telah disepakati. Diketahui 3 sandera Israel telah dibebaskan oleh Hamas pada Sabtu 8 Februari 2025 waktu setempat. Ketiga sandera Israel tersebut diantaranya Eli Sarabi 52 tahun, Or Levi 34 tahun, dan Ohad Ben Ami 56 tahun yang dibebaskan dari lokasi di Deir el-Balah, Gaza Tengah. Dalam pembebasan tersebut, Hamas menyiapkan sebuah panggung yang dimeriahkan oleh puluhan pejuang Hamas. Dalam suasana tersebut, ketiga sandera itu bahkan terlihat berfoto bersama di atas panggung sebelum serah terima dilakukan. Setelah proses pembebasan, mereka dibawa oleh anggota Komite Internasional Palang Merah untuk memastikan keselamatan ketiganya. Sebagai imbalan atas pembebasan 3 sandera ini, Israel sepakat untuk melepaskan 183 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Menurut laporan dari Times of Israel, kelompok tahanan ini akan dibebaskan dari 2 lokasi berbeda, di mana penjara Keziot di Israel Selatan dan penjara Ofer di tepi barat yang diduduki. Di antara 183 tahanan yang dibebaskan, 7 di antaranya akan diasingkan.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyambut kedatangan delegasi Hamas di Teheran pada Sabtu 8 Februari 2025 waktu setempat. Melalui pertemuan tersebut, Ali Khamenei menyebut kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel sebagai pencapaian besar. Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Dewan Syura Hamas, Muhammad Ismail Darwish, yang datang bersama dengan anggota Biro Politik lainnya. Dewan Syura adalah badan konsultatif utama Hamas yang bertanggung jawab memilih Politbiro gerakan perlawanan tersebut. Kunjungan Darwish dan tim ini ke Teheran adalah bagian dari tur regional. Sebelum ke Iran, mereka diketahui telah berkunjung ke Qatar dan Turki. Sebelumnya diketahui pada 6 Agustus 2024 lalu, Hamas menunjuk Muhammad Ismail Darwish sebagai pemimpin sementara Politbiro Hamas. Darwish yang tinggal di Qatar saat itu memimpin Politbiro Hamas hingga pemilihan resmi diadakan, dan hal itu telah dilaporkan oleh sumber terkait. Menurut laporan channel 12, mayoritas pimpinan Hamas ini mendukung Darwish yang juga dikenal sebagai Abu Omar Hassan untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas seminggu sebelumnya di Iran. Darwish digambarkan sebagai sosok yang jarang tampil di publik dan tidak pernah membuat pernyataan secara resmi. Darwish dipandang sebagai kandidat penengah antara faksi militer yang lebih agresif yang dulunya dipimpin oleh Yahya Sinwar dari Gaza dan kubu moderat Haniyeh yang termasuk Khaled Mas'al. Saat ini, Darwish menjabat sebagai Kepala Dewan Syura Hamas, menggantikan Osama Al-Mazini yang dibunuh tak lama setelah pembantaian 7 Oktober. Hingga kini, Politbiro Hamas dan Dewan Syura belum secara resmi menentukan pengganti Haniyeh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.